Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kelas 8 keadaannya? Semoga kalian sehat selalu dan kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian tetap semangat ya walaupun masa pandemi. Nah, untuk materi kelas 8 ini masih tentang jaringan komputer. Jaringan komputer ya berdasarkan fungsinya itu dibagi-bagi ya, dibagi-bagi berdasarkan fungsinya. Kalau kalian mengetahui jaringan, jaringan adalah kumpulan komputer ya yang banyak ya, yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak jelaskan jaringan komputer itu berdasarkan fungsinya. A yaitu jaringan client and server ya. Nah, jaringan client and server ini adalah jaringan komputer yang di dalamnya terdapat komputer sebagai server dan client. Nah, komputer server bertugas untuk memberikan servis atau layanan kepada komputer lain. Adapun komputer client berfungsi untuk mengakses layanan dari komputer server ya, dari komputer server ke kliennya. Jadi menerima layanan dari komputer server karena komputer server ini sumber dayanya sangat banyak sekali ya karena dari segi memori juga besar ya, bisa menyimpan dan juga di situ banyak terdapat aplikasi-aplikasi yang disimpan di server. Keunggulan menggunakan jaringan client and server diantaranya kecepatan aksesnya lebih tinggi ya karena ada server. Kemudian dua, sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik karena ada server yang bisa mengamankan dari data-data klien-klien. Kemudian sistem backup data lebih baik. Jadi bisa disimpan secara langsung ke server. Tapi kelemahannya ada ya, kelemahannya ada. Kelemahannya untuk menggunakan jaringan clean server ini biaya operasional lebih mahal ya, lebih mahal. Kemudian dua, diperlukan adanya komputer khusus yaitu server tadi yang lebih bagus dari server client karena di situ banyak sumber dayanya. Dan ketiga, kelangsungan jaringan sangat tergantung pada server. Jaringan ujung ke ujung atau peer-to-peer ya, merupakan jaringan komputer di mana setiap komputer dapat menjadi server sekaligus sebagai klien ya. Jadi di sini nggak ada server, nggak ada klien. Jadi semuanya sama ya. Masing-masing komputer bisa jadi server maupun jadi klien. Keunggulannya apa ya menggunakan jaringan peer-to-peer ya? Satu, antar komputer di dalam jaringan dapat saling berbagi menggunakan fasilitas yang dimiliki. Jadi bisa saling berbagi di antara komputer. Dua, biaya operasionalnya relatif lebih
murah ya, lebih murah. Kemudian 3, kelangsungan kerja jaringan tidak tergantung dari server ya. Jadi tidak tergantung dari server. Masing-masing komputer mempunyai sumber daya masing-masing. Nah, kelemahan menggunakan jaringan peer-to-peer adalah troubleshooting jaringan relatif lebih sulit ya, karena tidak ada satu komputer yang lebih bagus ya. Jadi masing-masing sama ininya, sumber dayanya. Kemudian 2, unjuk kerja lebih rendah dibandingkan dengan jaringan clean and share server. Jadi masing-masing menggunakannya. Kemudian 3, sistem. Nah, jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Ini dibagi dua ya, jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat terdiri atas komputer klien dan server, di mana komputer klien sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data dari sebuah komputer server. Kemudian jaringan terdistribusi. Ini merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat, sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Kemudian, jaringan komputer berdasarkan media transmisi data, ya, berdasarkan medianya. 1, jaringan berkabel. Nah, ini kalian bisa melihat ya jaringan-jaringan. Yang namanya jaringan itu berarti banyak komputernya ya. Di sini contohnya jaringan peer-to-peer ya. Di sini tidak kelihatan adanya server, jadi langsung. Kemudian jaringan server client ya. Server client itu di sini ada yang namanya server pusatnya ya, servernya. Sedangkan yang lainnya adalah sebagai klien ya. Jadi pusatnya di tengah ada satu ya, dihubungkan jadi melalui server. Jadi jaringan server klien kalau yang ini. Jadi gitu aja mengenai jaringan. Kalau yang namanya jaringan itu pasti banyak menggunakan komputer ya. Bapak udah jelaskan juga ada yang disebut dengan local area network, metropolitan area network, dan satu lagi wide area network. Jadi jaringan yang
sangat banyak ya. Bukan hanya satu komputer yang digunakan, tapi ada beberapa komputer yang digunakan. Sekian aja penjelasan dari Bapak. Bapak ingatkan kembali, kalian tetap membaca literasi. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Tugas 1 kalian harus mengerjakan